Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Info Tabaksel. Pada siang ini terpantau akses menuju Desa Garoga dan Anggoli. Ini dia bosku, hanya menggunakan jembatan darurat yang terbuat dari kayu yang hanyut bosku ya, disusun secara rapi, ditambah menggunakan dua tali di sisi kiri dan kanan. Terpantau ini dia para warga sedang melintas ya, sedang melintas menuju arah Anggoli bosku ya. Dari sini orang ini. Ini rumah bunga. Kamu. Kami baru jalan-jalan itu. Itu dia ada umumnya. Berarti ada sampingnya. Ya udah. Oke. PT Julai nam. Oke, minta arah kita. Samping sana ke. Apa enggak di sana? Kelantan minta arah. Ya. Sementara di sini kita lihat ketinggian aspal mencapai 2 meter dari sungai ya. Sebenarnya ini bukan sungai dahulunya, ini adalah perumahan. Namun tiba-tiba akibat banjir ini airnya membentuk jalur baru, lintasan baru ya. Ini dia. Ini adalah lintasan baru sampai ke sana bosku. Sementara di depan sana adalah perbatasan Tapanuli Selatan dengan Tapanuli Tengah bosku ya. Terlihat di sana perbatasannya. Di depan sana kita lihat lundungan kayu, tumpukan kayu, material-material yang terbawa banjir bandang itu cukup banyak bosku ya. Ini dia berjejer di areal ini ya. Sementara terpantau posko-posko sudah banyak di lokasi ini ya. Kita lihat di sini terpantau ada sekitar 5-7 posko ya. 5-7 posko. Ada dari Brimob, dari desa, dari swasta, hingga dari para komunitas-komunitas ya. Cukup banyak bosku. Aktivitas di sini cukup ramai karena masyarakat turut serta membantu mengantarkan logistik ke lokasi ini. Ini dia. Oh, ini dia abang kita, tim pencarian. Oh, bang, ada penemuan ya, bang. Betul. Ini dia, bang. Betul.
Oke, berangkat itu silakan bang. Oh lo bang, rencana dah. Mengiru kantong mayat dah. Oke bang. Dan dressingnya jalan gerinda dan di motor. Ada nih kita sekolah ke dua rata-rata. Udah numpang aja nanti kamu kabang. Mobilnya kagak udah. Bos. Numpang aja nanti kamu yang dari Pinang Sori. Kan wis ana binopon. Ini dia, kita coba berjalan. Kita sedang melintas ya. Ini akses jalannya. Ini dia akses jalannya, kita ikuti, kita terus berjalan ya. Ini dia, ini nampaknya sudah jumpa aspal ya, sudah jumpa aspal. Namun di depan sana jembatannya mengalami kerusakan ya. Jembatannya mengalami kerusakan di sisi kiri dan kanan, kita lihat. Nah, ini aroma-aroma sedap dan aroma kayu-kayu Aroma yang masih rusuk. segar ya. Ini dia, kayu-kayu yang dibabat nampaknya ini ya. Ini akses satu-satunya jalan dari Tapanuli Selatan menuju Jadi, Tapanuli Tengah. Masyarakat itu nanti kalau mau ke Tapteng itu menyambung angkutan sana atau sebaliknya mereka harus menyeberangi jembatan kayu yang dibuat sementara oleh tim. Semakin ramai apalagi semakin terbukanya akses-akses ke daerah Walaupun pakai jembatan darurat bang ya. Ini dia, kita terus menuju perbatasannya ya. Kita lihat perkembangannya. Dan ini dulu kampung adalah Garoga. perkampungan ya. Nama desanya adalah Garoga, Tapanuli Selatan, Ini namanya Sumatera Utara. dari jembatan sana sampai jembatan ini namanya Kampung Garoga Julu. Julu. Ada ratusan penduduk di sini, tapi sudah tidak ada lagi. Hanya ini tersisa ya. Yang udah peranda masjid. Ya bang, kita dari tim pencarian ya. Ini dia. Ini dari tim Paji, boleh diwawancara. Bang, sedikit bang, komentarnya bang terkait pencarian hari ini bang. Nggak ada, belum ada laporan. Belum ada bang ya. Kita udah sampai mana tadi bang? Udah sampai mana? Itulah ke masjid sana. Oh, berarti sekitar areal Garoga bang ya. Garoga sekitar. Ini mau berangkat kemana bang? Ke jembatan lagi balik. Jembatan bang ya.
Oke Bang, tetap Udah semangat ngopi, Bang Bang? ya. Ini adalah salah satu masjid paling ujung di Kecamatan Batang Toru ya, yang berada di Desa Garoga. Sudah kondisinya seperti ini ya. Kondisinya seperti ini dan dikelilingi oleh gelundungan-gelundungan kayu ya, serta material-material seng nampaknya ini. Dan ini bangunan gapura masjid ya, gerbangnya ini dia. Haraplah pemerintah sempat apa dikirim sini batuan lagi gitu. Karena kami di sana mau jual nggak ada nggak mau dijual, nggak ada yang beli, mau beli nggak ada juga jualan. Uang juga nggak ada. Kami cari uang dari mana nggak ada gitu. Karena Jadi semua kami harap sama pemerintah supaya bisa dapat bantuan kah bisa dikirim. Masih banyak lagi orang di sana. Banyak orang di sana. Berarti Kak, Di sana kami nggak ada jalan keluar di sana karena jalan kami putus, di pinggir jalan kami itu putus. Kak dilewat melalui apa? Naik kereta dari gunung didorong-dorong. Penegasan- Jadi sampai di pinggir jalan. Kak, penegasan Kak. Berarti kalau keadaan ini terus berlarut Kak, masyarakat ini terancam kelaparan Kak ya? Iya, terancam di sana lah. Coba ada dari kampung kami tadi dari Batang Toru jalan kaki beli beras. Oh. Itu pun cuma dapat 10 kilo. Oke Kak. Nama Kakak siapa Kak? Oh, nama saya Yani Mancega. Yani Kak. Yani Mancega. Mancega. Oke Kak, Yani. Oke. Makasih ya Kak. Stasi mana? Tapteng. Hah? Tapteng. Iya, kami Tapteng. Ini Tapsel. Oke. Oke Kak, terima Oke. kasih. Ini dia. Banyak kaki pantai di sana. Jadi informasinya ya, di areal sana cukup banyak ya, namun terkendala lumpur sedalam hampir 1,20 meter ya di sana. Makanya tim harus difokuskan di areal sana ya, areal hilir dari gelundungan-gelundungan kayu ini ya. Kita berharap para korban-korban bencana banjir bandang ini bisa segera ditemukan ya. Ini dia nampaknya alat beratnya berusaha memindahkan kayu-kayu besar ya, gelundungan kayu besarnya. Ini dia. Ini dia bosku, akses jalan di perbatasan Tapsel dan Tapanuli Tengah hanya menggunakan jembatan sederhana ya. Dan ini dilarang untuk kendaraan melintas di kawasan ini, hanya bisa berjalan kaki ya. Hanya bisa berjalan kaki sebab pertahanannya hanya cukup untuk seperti ini ya, cukup sederhana ya, agar aksesnya tidak terkendala. Ini sejumlah warga datang dari arah Tapanuli Selatan membawa sejumlah persiapan untuk
kebutuhan ya, kebutuhan pokok terutama beras, telur, dan ada juga LPG ya. Karena akses ke Tapanuli Tengah masih banyak yang mengalami kerusakan, jalan amblas, longsor, sehingga mereka hanya bisa membeli di kawasan arah Tapanuli Selatan dan Kota Padang Sidimpuan ya. Lihat, ini dia warga yang berusaha melintas ya. Secara bergantian ya. Ini dia warga yang hendak berangkat menuju arah Padang Sidimpuan ya, arah Tapsel dan Padang Sidimpuan, sebab di Tapanuli Tengah tidak bisa dilalui, terpaksa mereka melintas dari sini ya. Oke bosku, kita saat ini sudah berada di Desa Anggoli, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah ya. Ini dia penampakannya ya, kayu-kayunya tersumbat di sini bosku, sehingga aliran sungai berubah ya, hingga melebar ke sejumlah desa, terutama desa Garoga, desa Huta Godang ya, dan ada juga desa Aik Ngadol. Nah ini dia bosku, semestinya jalur das adalah ini ya, dan ini rumah warga di Anggoli ini juga terdampak ya, ada sekitar 2-3 rumah ya. Nah, ini dia. Awalnya menurut keterangan warga, kayu-kayunya sudah menumpuk di sini ya. Kita bisa lihat di bawah jembatan ini ya. Ini sudah penuh kayu sehingga arus air berubah mengarah ke desa Garoga. Ini dia, mengarah ke desa Garoga dan melebar. Sementara ini jembatannya sudah rusak parah ya, sudah rusak parah. Ini dia akses jalan darurat ya, sederhana ya, jembatan sederhana
Kita lihat. Jadi sahabat info tapaknya, kita bisa melihat potongan kayu-kayu besar yang rapi dengan bekas-bekas gergaji besi. Kemungkinannya ini berasal dari atas, ditumpuk menjadi jalur antar bukit ke bukit agar bisa dilalui oleh kendaraan pengangkut kayu. Itulah yang kemudian membendung air di atas sana dan sewaktu-waktu membludak menjadi bandang. Bisa kita lihat bekas-bekas potongan kayu ini. Kayu-kayu besar ini yang menumpuk di jembatan Anggol ini. Jembatan Anggol ini tersendat oleh kayu-kayu besar yang kemudian menyebabkan aliran sungai itu menyatu di tengah, melenyapkan perkampungan yang di tengah ini. Merubah jalur ya. Ya, jalur baru. Perkampungan ini namanya Garoga Julu, masuk ke Kecamatan Batang Toru. Yang di sana itu Anggoli masuk ke Kecamatan Sipabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah. Ya. Iya, fokus kuning. Ini dia tumpukan kayu-kayunya bosku ya, yang sudah lama nampaknya menumpuk, membesar hingga menjadi bandang ya. Ini dia kayu-kayunya, nampaknya sudah dipotong ya, karena sudah berubah bentuk, dibelah dua nampaknya ini ya. Sementara di sana kayu-kayunya bagaikan ini dia dunia perkayuan ya. Siapa yang sebenarnya menjadi pemilik kayu ini bosku? Bisa kalian komen di kolom komentar ya. Dan ini dia, kita kembali lagi ke Desa Garoga, Kabupaten Tapanuli Selatan, kecamatannya Kecamatan Batang Toru ya. Ini dia tampak tumpukan kayunya juga berada di dinding rumah belakang milik warga ya. Jangan-jangan sudah sampai ke dapur ya. Ini dia kayu-kayunya ya. Kita coba lihat. Silahkan komen bagi yang tahu ini kayu jenis apa, kita kurang paham ya. Kayu ini ya. Oke bang, tampaknya ini adalah kayu bekas potongan ya, yang berada di Desa Garoga. Ini dia. Ini dia. Jadi ini bisa membantah klaim Kemenhub yang mengatakan ini pohon-pohon tercerabut dari akarnya. Bukan tercabut dari akarnya ini ya. Ini nampaknya sudah dipotong-potong ya. Ini dia para kayu-kayunya ya.
kayu-kayunya yang sudah dipotong nampaknya ya. Dari atas perbukitan di sana tampaknya sudah memotong kayu-kayu ini. Sementara seperti ini aktivitas sementara, warga tampak berjalan kaki demi menemui keluarganya. Sebagian yang ada menjemput bahan pokok seperti beras untuk kebutuhan sehari-hari ya. Ini dia jenis-jenis pohonnya ya, bisa dilihat bermacam-macam warnanya ya. Ini dia bekas potongan ya, kayu sekitar diameternya hampir 1 meter ya, dengan panjang sekitar 3 meter. Ini dia. Ini adalah bekas potongan ya. Ini tampaknya datar, cukup datar. Ini dia. Dan ini juga tampaknya bekas-bekas potongan ya. Ini dia. Sisi atasnya sudah hilang ya. Sisi atas kayunya sudah hilang. Berarti sudah dipotong-potong ya kan. Sudah dipotong-potong. Ini dia bentuknya. Inilah yang hanyut dari gunung sana, dari hutan sana. Ini juga datar, tampak datar ini. Ini datar. Ini sudutnya, sudut kayunya membentuk persegi panjang ya. Sementara dari samping masih bulat ya, samping kanan masih bulat, sementara dari samping kiri sudah datar ya. Ini dia. Dan di atas ini juga sudah menjadi bekas potongan ya. Ini dia. Sementara di sana masih banyak kayu-kayu yang membentang ya. Habiskan enggak nah hai bondari. Enggak bondari. Tiang listrik berserakan di sini ya, berserakan. Membuat uangku bayar jarak. Ini dia akses jalan menuju Garoga ya. Kita kembali lagi ke sini ya.
Sabar ko labi, naroon na tarpay daw ay kimalu pa ho. Aduh man. Ay, nalito. Maho na malungo ko ay. Dadang mulai ni sibe, tenang lah. Susah naroon manjal. Awi labi, naroon na tarpay daw ay ki. Lupa to ho. No. Tunggu bang, tunggu dulu habis dari sana.